Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya. Saya akan gebuk detik itu juga. Saya akan gebuk detik itu juga. Saya akan gebuk detik itu juga. Ini banyak isu-isu bahwa PKI bangkit, bahwa komunis bangkit. Pertanyaannya, di mana? Di konstitusi kita jelas, ada TAP MPR-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya. Saya akan gebuk detik itu juga. 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 Adanya pelurusan sejarah. Pelurus sejarah. Jadi ada terbukti bahwa mungkin ada pengadilan yang mana yang benar dan salah itu harus diluruskan. Supaya tidak lagi ada rasa dendam sakit hati dari yang satu dengan yang lain. Sebenarnya, dan itu harus dibuktikan. Setelah terbukti, yang salah dengan polos meminta maaf pada semua rakyat Indonesia, khususnya para korban, dan yang benar juga harus mau memaafkan. Harus duduk di sama-sama. Yang penting sejarah itu diluruskan. Diluruskan. Ya. Setelah itu, di mana Anda meletak salahnya sejarah itu sekarang ini? Ya, di dalam pengadilan nanti apakah PKI itu bersalah? Selama ini kan capnya itu bahwa tahun 65 itu PKI yang berontak, PKI yang membunuh jenderal, seperti itu ya kan? Mereka nggak boleh jadi anggota DPR kan selama ini kan? Jujur aja sih, kalau sebetulnya saya juga salah satu pengurus PDI Perjuangan ya kan. Ya. Anda wakil DPD. Wakil Ketua 1 DPD Jawa Barat. Ya gini-gini punya SK yang tanda tangani Mbak Mega ya. Okay. Jadi kalau pemilu kemarin, kalau PDI Perjuangan mau jujur bahwa anak tapol-napol itu kemarin ke sana mayoritas. PDI Perjuangan ya kan. Karena saat itu yang semasif dengan saya ini menganggap bahwa selama 32 tahun lebih diktator otoriter Soeharto memimpin, itu kita merasa tertindas sekali, dan begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat, mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat, dan kita ini berharap ada satu perubahan. Makanya kita semua memberikan suara kepada PDI Perjuangan. Sangat kontroversial di era sekarang. Apa yang akan dicapai oleh Anda selanjutnya? Respon dari masyarakat kah? Atau seperti apakah kira-kira? Sebetulnya konsep ke depan saya hanya ingin menawarkan pada semua itu rekonsiliasi nasional, ya kan? Lalu setelah terjadi rekonsiliasi nasional apa? Artinya tahapannya untuk rekonsiliasi nasional dulu yang kita harus ini. Jadi adanya pelurusan sejarah. Pelurus sejarah. Jadi ada terbukti bahwa mungkin ada pengadilan yang mana yang benar dan salah itu harus diluruskan. Supaya tidak lagi ada rasa dendam sakit hati dari yang satu dengan yang lain. Sebenarnya, dan itu harus dibuktikan. Setelah terbukti, yang salah dengan polos meminta maaf pada semua rakyat Indonesia, khususnya para korban, dan yang benar juga harus mau memaafkan. Harus duduk di sama-sama. Yang penting sejarah itu diluruskan. Diluruskan. Ya. Setelah itu, di mana Anda meletak salahnya sejarah itu sekarang ini? Ya,
di dalam pengadilan nanti apakah PKI itu bersalah. Selama ini kan capnya itu bahwa tahun 65 tuh PKI yang berontak, PKI yang membunuh jenderal, seperti itu ya kan. Saya kemarin di Metro TV saya bertemu dengan anaknya Pak Ahmad Yani. Ya, mereka juga, oh itu orang Cakra Birawa yang membunuh bapaknya katanya. Tapi bisa aja orang-orang yang Orde Baru sekarang yang pakai nyewa pakaian Cakra Birawa. Nah itu apakah juga PKI waktu itu berontak? Ya kan, kalau memang mau berontak nggak, wah dia sudah siap-siap dong. Waktu itu PKI udah partai besar, bisa sekaligus dihabisi serentak, yang di daerah-daerah tidak siap sama sekali, artinya tidak ada kesiapan untuk berontak. Kalau boleh kita sebut siapa yang paling bersalah dalam sejarah itu menurut Anda? Saya lihat ya militer TNI ya, khususnya Angkatan Darat saat itu. Kalau saya mengamati dari semua cerita, dari semua film yang walaupun itu banyak penyimpangan, tapi dari situ saya sudah bisa menarik itu, ya kan. Lalu Anda akan menuntut Angkatan Darat atau personalitinya? Ya nanti lihat di pengadilan siapa yang paling bersalah saat itu. Pengadilan bentuk apa yang Anda ingin nanti? Pengadilannya apa, kalau ad hoc HAM atau gimana? Kalau ya ad hoc HAM tentunya ya. Toh mereka nggak boleh jadi anggota DPR kan selama ini ya? Jujur aja sih, kalau sebetulnya saya juga salah satu pengurus PDI Perjuangan ya kan. Ya. Anda wakil DPD Wakil Ketua 1 DPD Jawa Barat. Ya gini-gini punya SK yang tanda tangani Mbak Mega ya. Ya. Jadi kalau pemilu kemarin, kalau PDI Perjuangan mau jujur bahwa anak tapol-napol tuh kemarin ke sana mayoritas. Ke PDI Perjuangan ya kan. Walaupun sekarang, karena saat itu yang senasib dengan saya ini menganggap bahwa selama 32 tahun lebih diktator otoriter Soeharto memimpin, itu kita merasa tertindas sekali, dan begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat, mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat, dan kita ini berharap ada satu perubahan. Makanya kita semua memberikan suara kepada PDI Perjuangan. Sekarang bagaimana? Nah sekarang, sampai sekarang saya belum ada tanda-tanda Mbak Mega untuk memperjuangkan ke sana, jujur aja ya kan. Jadi itulah, selain tadi pelurusan sejarah, ada pengadilan ya Pak ya. Tapi terakhir juga harus tidak ada lagi diskriminasi lah. Jangan kalau mau